terpercaya. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sanksi berat terhadap anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang viral menyebut akan merampok negara. Unjuk rasa mencari Bupati Buton yang hilang berakhir ricuh. Satpol PP dan pengunjuk rasa saling dorong. Empat pemuda di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia usai pesta minuman keras oplosan. Sementara 12 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menanggapi video viral pernyataan kontroversi anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menyebut menggunakan dan akan merampok uang negara. Badan Kehormatan Dewan akan segera memeriksa yang bersangkutan dan menggelar sidang kode etik. Bos, Aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel. Dalam video ini, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu dari PDI Perjuangan terlihat bersama seorang wanita dalam sebuah mobil yang hendak berangkat menuju ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut, anggota DPRD dari PDI Perjuangan ini mengaku menggunakan uang rakyat untuk perjalanan ke Makassar dan akan merampok negara hingga miskin. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan segera menindaklanjuti dan memeriksa yang bersangkutan. Badan Kehormatan pun menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Wahyu Moridu. Persidangan pun tidak boleh. Kalau toh duduk di dalam boleh, bukan berarti wartawan tidak bisa masuk. Wartawan boleh masuk. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Kami punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian berkewenangan untuk memberi sanksi, kan tetapi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik pendapat kami terhadap materi masalah. Setidaknya bahwa apa yang dirasakan oleh publik sama juga dirasakan oleh kami. Sementara itu, Saudara, Badan Kehormatan Dewan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah memeriksa dan meminta keterangan dari Wahyudin Moridu terkait videonya yang viral hendak merampok uang negara. BK juga akan mengusut dana yang digunakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan tersebut. Nanti kita edit. Bos, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah menggali kebenaran dan informasi dari pengakuan yang bersangkutan. Wahyudin Moridu dari PDI Perjuangan mengaku tidak sadar atas segala pernyataan yang dilontarkan dan menurutnya dirinya dalam pengaruh alkohol usai pesta miras semalam. Badan Kehormatan Dewan menambahkan video ini direkam saat bulan Juni 2025 saat hendak ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Badan Kehormatan kini akan menyelidiki dana yang digunakan Wahyudin Moridu. Beliau menjawab, atau saudara Wahyu Moridu menjawab bahwa yang bersangkutan tidak tahu yang pertama mengucapkan kata-kata itu dan yang kedua itu di video. Nah, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Kami kejar apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa
Sementara itu, dalam unggahan akun Facebook, Wahyudin Morido yang didampingi sang istri pun telah menyampaikan video permohonan maaf dan mengakui apa yang telah dilakukan. Dalam video, Wahyudin Morido mengaku tidak bermaksud melukai hati masyarakat atas apa yang disampaikannya. Memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Atas kejadian ini, Wahyu Morido mengaku siap menerima segala konsekuensi dan sanksi yang akan diberikan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Beredarnya video anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menyebut akan merampok uang negara diduga disebar oleh teman wanitanya yang berada dalam video tersebut. Dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Wahyudin Morido, menduga video tersebut beredar di media sosial disebar oleh teman wanitanya yang berada di dalam mobil. Menurut Wahyudin Morido, wanita tersebut menuntut pertanggungjawaban dari Wahyudin Morido untuk menikahinya. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo pun menegaskan pernyataan yang disampaikan masuk dalam pelanggaran berat dan akan diberikan sanksi berat. Terduga WM itu menyampaikan bahwa video ini disebarkan oleh pasangan yang jalan sama-sama dengan beliau. Jadi saya tidak kenal proses ini perempuan, tapi pengakuan dari WM bahwa perempuan itu adalah Google-nya. Itu pengakuan dari yang bersangkutan waktu saat diperiksa di Badan Kehormatan. Terinformasi yang saya terima dari WM bahwa yang bersangkutan ini meminta pertanggungjawaban kepada WM. Pertanggungjawaban untuk dinikahi. Itu penyampaian yang bersangkutan langsung kepada Badan Kehormatan. Saudara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo akhirnya resmi memberhentikan Wahyudin Morido sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo usai melontarkan pernyataan akan merampok uang negara yang viral di media sosial. DPD PDI Perjuangan Gorontalo akan segera menyiapkan pengganti antar waktu sesuai dengan mekanisme partai. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo fraksi PDI Perjuangan Wahyudin Morido kini harus menelan pil pahit usai melontarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin dalam kondisi mabuk bersama seorang teman wanitanya. Akibat pernyataan, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Morido lantaran dinilai melakukan pelanggaran berat. Pemecatan Wahyudin Morido sebagai kader partai juga ditegaskan pengurus DPD PDI Perjuangan Gorontalo. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gorontalo menegaskan, Wahyu Morido kini resmi bukan lagi kader partai. Bahkan DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo telah mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Wahyudin Morido sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Partai telah memproses pemecatan yang bersangkutan karena nyata-nyata melanggar disiplin partai, melanggar norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang kader partai. Yang kedua, partai tentu sangat menyesalkan dan tidak mentolerir perilaku tidak terpuji sebagaimana yang ditujukan oleh yang bersangkutan. DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo akan menyiapkan pengganti antar waktu untuk mengisi kekosongan di DPRD sesuai dengan mekanisme partai. Berdasarkan mekanisme yang ada, pengganti antar waktu adalah calon dengan perolehan suara terbanyak kedua pada saat pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo.
Saudara, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya menggelar sidang etik terkait kasus anggota DPRD yang viral akan merampok negara. Namun sidang ini tak dihadiri Wahyudin Moridu yang merupakan anggota DPRD terkait. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar sidang etik terhadap anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Wahyudin Moridu. Sidang etik ini yang dihadiri langsung Ketua Badan Kehormatan, Wakil Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sempat tertunda karena menunggu kehadiran Wahyudin Moridu. Meski akhirnya Wahyudin Moridu tak hadir, namun sidang etik tetap digelar. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan telah menyiapkan sanksi berat untuk Wahyudin Moridu dan akan disampaikan dalam sidang paripurna nanti. Bahkan sidang paripurna nanti dikabarkan akan dipantau langsung Kementerian Dalam Negeri. Badan Kehormatan tadi telah melaksanakan sidang kode etik dan kita telah membacakan berita acara dan bukti-bukti. Kebetulan kan yang bersangkutan Saudara Wahyu Moridu tidak bisa hadir, sehingga sidang tetap kami jalankan. Ya, beliau tidak bisa dihubungi. Ya. Dan berikut setelah kita bacakan berita acara dan kita sudah sahkan alat bukti sah untuk menjadi alat bukti, kita telah menjatuhkan sanksi. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menambahkan sebelum sidang hingga selesai, Wahyudin Moridu tak bisa dihubungi dan tidak memberikan konfirmasi. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, pasca resmi dipecat sebagai kader partai dan diberhentikan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu kini kembali aktif bermedia sosial. Dalam beberapa unggahan di akun media sosialnya, Wahyu Moridu nampak beraktivitas layaknya masyarakat biasa, bahkan menanggapi pertanyaan warganet. Wahyudin Moridu kini kembali beraktivitas dan aktif di media sosial setelah resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan dan diberhentikan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Di akun media sosial, Wahyu Moridu mengaku kini tak lagi menggunakan fasilitas negara. Meski menuai beragam tanggapan dari warganet, namun Wahyudin Moridu masih menanggapi sejumlah pertanyaan warganet. Saya tidak mundur teman-teman semua, saya dipecat. Ancur ngana utuh. Iya. Apa yang mau bikin hancur, kasihan? Saya sudah terima dengan lapang dada semua. Sudah dipecat, saya sudah dipecat. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman. Teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi, dan pergaulan saya akan tetap seperti kemarin waktu anggota DPRD. Kini Wahyudin Moridu mengaku telah menerima segala konsekuensi dan sanksi yang diberikan. Meski resmi dipecat dan diberhentikan dari anggota DPRD oleh Partai PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu kini masih akan menjalani sidang etik Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Unjuk rasa mencari Bupati Buton yang hilang berakhir ricuh. Satpol PP dan pengunjuk rasa saling dorong. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, aksi unjuk rasa puluhan warga dan mahasiswa di kantor pemerintahan daerah Buton, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Kedatangan massa ini untuk mencari tahu keberadaan Bupati Buton. Kericuhan terjadi saat massa mencari Bupati Buton dan berniat membakar ban bekas, namun dihalangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga aksi saling dorong pun terjadi. Polisi yang melakukan pengamanan langsung melerai sehingga keributan tidak berlanjut.
Puluhan warga dan mahasiswa melanjutkan aksi ke Mapolres Buton. Mereka melaporkan Bupati Buton sebagai orang hilang di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Lantaran Bupati Buton tidak pernah beraktivitas selama 1 bulan. Sementara berbagai masalah daerah tidak terselesaikan. Selain melaporkan, massa juga menempelkan poster bergambar Bupati dengan tulisan laporan orang hilang di sejumlah titik keramaian. Sementara itu, Wakil Bupati Buton menanggapi pernyataan massa tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Aka Wijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Saudara, ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menyerbu Polres Majene, Sulawesi Barat untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Sejak sepekan terakhir, Mapolres Majene dipadati ribuan pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk kebutuhan berkas tenaga honorer yang lulus P3K paruh waktu di instansi pemerintah Kabupaten Majene. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan lantaran kelelahan mengantre dan berdesakan selama berjam-jam. Menurut polisi, telah menambah jam pelayanan hingga pukul 17.00 WITA setiap harinya. Dalam pengurusan SKCK, saat Intelkam Polres Majene memprioritaskan ibu hamil, lansia, dan ibu menyusui. Sementara itu, pemberkasan pengisian P3K paruh waktu ini dipermudah terkait pengurusan SKCK. Saat ini calon P3K paruh waktu yang mengurus SKCK mencapai 5.953 orang. Dalam mulai hari Jumat kemarin itu kita sudah mengumpulkan berkas dari si pemohon atau SKCK. Untuk pelayanannya itu yang awalnya mulai dari jam kerja saja itu mulai dari Senin sampai dengan Jumat, tapi kita melakukan terobosan baru dengan artinya kita berbenah, kita tambahkan hari Sabtu dengan hari Minggu itu guna untuk mempercepat pelayanan. 4 pemuda di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia usai pesta minuman keras oplosan. Sementara 12 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, 4 pemuda di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia usai pesta minuman keras oplosan. Selain itu, 12 warga lainnya ikut dalam pesta miras masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Sejumlah pemuda ini menderita mual dan sesak nafas setelah sehari sebelumnya mereka menggelar pesta minuman keras oplosan. Para pemuda ini konsumsi miras tradisional jenis cap tikus yang dicampur dengan minuman energi. Miras oplosan ini dibawa oleh 2 rekan mereka untuk dikonsumsi bersama korban lainnya.
Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian akibat miras oplosan ini. Polisi juga telah memeriksa saksi dan mengamankan barang bukti. Polisi juga tengah memburu pemasok minuman keras tersebut kepada para korban yang diperkirakan telah kabur ke luar daerah. Ini kejadiannya mereka ini mengkonsumsi minuman keras oplosan menurut para saksi, yaitu pada Kamis malam. Setelah itu bubar, kembali ke rumah masing-masing. Kemarin sore, Jumat sore, sekitar pukul 17.00 WITA, mereka ini mengalami seperti yang saya sebutkan tadi, mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sesak napas. Dari situlah dibawa ke rumah sakit. Ada yang dibawa ke puskesmas, ada yang dibawa ke rumah sakit Manakara. Hingga tadi pagi ada 3 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Maros, Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu yang diedarkan melalui media sosial. Pelaku ditangkap saat sedang menempel atau menyimpan paket sabu untuk pelanggannya di tepi jalan. Selain menangkap pelaku, polisi menemukan 7 paket sabu dan bukti percakapan transaksi narkoba melalui media sosial. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku dan kembali ditemukan narkoba jenis sabu sehingga total barang bukti mencapai 51 gram sabu. Pelaku mengaku terlebih dulu membeli sabu lewat media sosial, lalu sebagian barang haram itu dipaketkan untuk dijual melalui media sosial dan paket sabu akan ditempelkan di tempat yang telah disepakati. Kasus berinisial SS ini berawal dari adanya pelaku menempel narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pelaku, ditemukan lagi 7 paket di sakunya. Setelah itu dilakukan interogasi, mereka mengakui bahwa ada juga barang narkotika yang disimpan di kosnya, sehingga anggota kami melakukan penggeledahan di kosnya, ditemukanlah barang bukti jadi sabu juga di situ yang disimpan di kamar kosnya. Jadi jumlah barang bukti yang ditemukan keseluruhan sebanyak 51 gram, dan itu pelaku edarkan di Kabupaten Maros. Saudara, seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat tega menganiaya ayah kandungnya menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi yang tiba di TKP langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumahnya. Menurut polisi, pelaku tiba-tiba memasuki masjid dengan membawa sebilah parang dan menganiaya korban yang lagi sholat. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak terselamatkan. Selain itu, polisi juga mengamankan sebilah parang yang dipakai pelaku melukai korban. Belum diketahui pasti penyebab pelaku tiba-tiba menyerang ayah kandungnya hingga meninggal dunia. Polisi pun hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa, namun polisi belum memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi di daerah Lombang, Desa Pura-Pura, Kecamatan Butar, Kabupaten Lombang, yang mana berdasarkan keterangan saksi si Kaharudin bahwa korban sementara sholat langsung ditebas sama anak kandungnya atas nama Rusman. Itu ditebas berapa kali, Komandan? Ditebas 2 kali. 2 kali. Itu sholatnya di mana? Sementara sholat di mana dia korban? Di Masjid Lombang. Oh, dalam masjid itu. Dalam masjid. Iya. Masjid Al-Amin. Al-Amin. Berarti si pelaku ini langsung tiba-tiba masuk begitu? Langsung tiba-tiba masuk, ya, menembas bagian belakang leher.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.